Rombongan singa mulai bergerak, berkeliling mencari target buruan. Di kejauhan, ada ratusan antelop yang sedang merumput. Para singa coba mendekat, tapi para antelop terlalu sensitif. Sebelum singa mendekat, mereka sudah menyingkir. Rombongan singa itu kembali berkeliling. Cuaca panas membuat mereka kelelahan. Beberapa kali mereka harus berhenti dan beristirahat di bawah pohon yang rindang. Betina tertua mulai berpikir. Dengan pergerakan bersama pasukannya yang banyak menyebabkan kehadiran mereka jadi mudah terdeteksi. Ia harus mengubah strateginya, memecah rombongan dan berpencar demi menyamarkan diri. Rombongan itu kemudian berpisah. Ada yang bergerak sendiri dan ada pula yang berpasangan. Mereka mengintai mangsa dari kejauhan, berkamuflase di sekitar ilalang, dan strategi ini ternyata efektif. Mereka berhasil mendekati mangsanya. Satu persatu serangan mulai dilakukan. Beberapa mangsa berhasil dijatuhkan. Sepertinya siang itu, para singa bisa makan besar dengan beberapa mangsa yang berhasil diburu. Tapi sedari awal, pergerakan para singa sebenarnya sudah diperhatikan. Macan tutul hanya jadi penonton dari atas pohon. Mereka terlalu takut untuk bermasalah dengan para singa. Serombongan burung vultur juga memperhatikan dari kejauhan. Dan tak lupa, serombongan hyena tidak sabar untuk menikmati hasil buruan singa. Seakan-akan, singa memang berburu untuk para hyena yang kelaparan. Aroma darah yang menyengat, bau daging segar, dan perut yang semakin lapar, akhirnya mendorong para hyena untuk mulai bergerak. Alih-alih memaksimalkan kemampuannya untuk berburu mangsa sendiri, hyena memilih jalan yang berbeda sebagai sosok pemangsa. Melihat para singa dengan mangsanya, hyena mendekat, mencoba meminta jatah. Atau kalau bisa, mereka akan coba mengambil paksa semua makanan yang ada. Awalnya, hyena hanya menonton ketika para singa makan. Singa juga mengabaikannya. Tapi rasa lapar hyena tidak tertahankan. Perlahan hyena mendekat, coba meminta sedikit makanan, dan selebihnya pertarungan tidak bisa dicegah. Singa coba mempertahankan makanannya, sementara hyena coba merebutnya. Ada kalanya singa kalah dan harus kehilangan mangsa. Dan ada pula momen sebaliknya, hyena harus melarikan diri karena singa menyerangnya. Kebiasaan hyena dalam merebut makanan bukanlah sesuatu yang baru. Sejak lama, mereka memang dikenal sebagai sosok yang menyebalkan. Ketika para pesaingnya sudah bekerja keras untuk memburu mangsa, hyena datang dan merampoknya secara paksa. Di sekitar habitatnya, ada banyak sekali sumber makanan yang bisa dinikmati oleh para hyena. Jika saja mereka lebih memaksimalkan kemampuannya, mungkin saja hyena bisa jadi pemburu yang mematikan. Tapi sayangnya, mereka sudah menikmati perannya sebagai scavenger. Hyena adalah pemakan bangkai. Mereka jadi bagian penting yang bertugas untuk menguraikan bangkai hewan yang ada di sekitarnya. Bersama cakal, burung vultur, honey badger, dan beberapa hewan pembangkai lainnya. Hyena telah menjalankan tugasnya dengan baik. Hyena sendiri punya tubuh yang berbeda. Mereka bisa memakan bangkai, bahkan yang busuk sekalipun, tanpa harus merasa takut karena ancaman penyakit dari bangkai yang dimakannya. Sejauh ini, hyena bisa menemukan banyak makanan dari bangkai hewan yang ditemuinya. Kalaupun tidak ada bangkai dan tidak ada hewan yang bisa diburu, hyena masih bisa mendapat makanan dengan cara yang kotor. Hyena hanya perlu jadi penguntit, mengikuti pergerakan para pesaingnya, menunggu mereka berburu mangsa, dan selanjutnya hyena tinggal meminta paksa. Singa yang dianggap sebagai raja rimba tetap saja terusik ketika hyena datang kepadanya. Singa tahu jika hyena adalah hewan yang tangguh. Singa juga tahu tujuan hyena. Sementara para singa harus waspada dengan banyaknya pasukan hyena yang bisa saja mengepungnya. 1-2 hyena masih bisa ditangani. Seekor singa betina saja masih bisa melawan beberapa hyena. Tapi ketika pasukan hyena datang, maka perlawanan mereka ada di level yang berbeda. Sepasukan hyena bisa dengan mudah mengalahkan singa yang sendirian, khususnya singa betina dan singa muda. Sementara ketika harus menghadapi singa jantan, mereka harus berpikir ulang, karena satu singa jantan bisa mengalahkan rombongan hyena. Ketika hyena dan pasukannya harus bentrok dengan pasukan singa, maka pertarungan mereka seperti perang besar dengan banyak prajurit di dalamnya. Dengan jumlah yang lebih banyak, hyena bisa saja mengalahkan para singa. Dan jika hal itu terjadi, maka para singa akan kehilangan makanannya.
Keberhasilan hyena dalam mengambil paksa makanan singa bukan hanya terjadi 1-2 kali, tapi lumayan sering terjadi. Ada banyak bukti yang menunjukkan betapa hyena bisa membecundangi para singa. Serangan hyena menyebabkan para singa harus mundur dan merelakan hasil tangkapannya. Hyena tertawa ketika berhasil merebut makanan singa. Mereka berpesta pora, menikmati makanan segar, memenuhi perutnya, dan mereka bahagia. Hyena bukan hanya mendapat makanan tanpa perlu berburu sendiri. Hyena juga seakan berhasil mengalahkan dominasi singa dengan merebut makanannya. Keberhasilan itu pastinya menambah kepercayaan diri hyena ketika harus berhadapan dengan para singa di kemudian hari. Merebut makanan dari singa bukanlah sesuatu yang mudah. Jadi jika hyena bisa melakukannya, maka pantaslah jika mereka merasa bangga. Selain singa, hyena juga menargetkan pesaing lainnya. Anjing liar Afrika, yang kadang dianggap sebagai musuh abadi hyena, juga sering kehilangan mangsanya, tentu karena ulah hyena. Anjing liar Afrika lebih kecil dari hyena, mereka bisa dikalahkan dengan mudah. Tapi sifatnya yang sama-sama ngeyel membuat anjing liar Afrika kadang merepotkan hyena. Anjing liar hidup bersama pasukannya. Mereka bisa mengorganisir pasukannya ketika bertarung dan ketika berburu mangsa. Dengan bantuan pasukannya, anjing liar punya keberhasilan berburu yang sangat tinggi, hampir mencapai 90%. Ada banyak jenis mangsa yang berhasil diburu, entah yang kecil ataupun yang lebih besar dari ukurannya. Tapi dengan adanya hyena di sekitarnya, anjing liar juga harus menghadapi ancaman, seperti yang dihadapi singa. Ada kalanya hyena datang dan mengusik acara makan para anjing. Hyena sepertinya meremehkan anjing liar. Kadang, hyena datang sendirian dan merebut makanan dari anjing liar yang jumlahnya sangat banyak. Alhasil, hyena kadang salah perhitungan. Bukannya berhasil merebut makanan, yang ada malah mereka terpocok dan tidak berdaya. Beruntung, jika pasukan hyena datang dan memberi bantuan, maka mereka bisa membalikan keadaan. Jika tidak ada bantuan, maka hyena bisa jadi bulan-bulanan para anjing liar. Macan tutul jadi korban selanjutnya dari hyena. Macan tutul memang pernah kedapatan memangsa hyena. Tapi jika harus melawan hyena dewasa yang kuat, macan tutul tidak berdaya. Macan tutul biasanya takut jika harus melawan hyena, apalagi jika hyena bersama pasukannya. Macan tutul sering kehilangan mangsanya, entah mangsa yang tinggal dimakan atau mangsa yang sedang dikalahkan. Bahkan ketika sudah diamankan di atas pohon, macan tutul juga kadang tetap kehilangan makanannya karena jatuh dan akhirnya diambil hyena. Cheetah juga sama, bahkan lebih ngenes. Hyena sering merebut makanan cheetah tanpa perlawanan berarti. Sepertinya cheetah cari aman saja. Daripada mereka terluka karena serangan hyena, lebih baik melepaskan mangsanya. Dan jika kita mau memasukkan korban lainnya, maka ada banyak sekali. Hyena pernah kedapatan merebut makanan buaya, merebut mangsa piton, mengambil makanan cakal, dan lain sebagainya. Admin malah kepikiran, jika saja hyena hidup bersama harimau, apakah mereka masih tetap jadi perebut makanan yang sembrono? Mengingat harimau ada di level yang berbeda ketika melawan para pesaingnya. Menurutmu, apakah hyena berani merebut makanan dari harimau?